Selamat siang, kembali kita melakukan pendalaman Alkitab. Temanya hari ini adalah nyatakan batas. Apa maknanya? Nanti kita akan lihat, tetapi ini berhubungan dengan bagaimana pola pikir kita harus ubah, ya. Kita mulai aja bahwa hari-hari ini banyak orang percaya seringkali dikatakan dalam Yakobus bimbang. Dan masalahnya adalah ketika Anda bimbang, Anda tidak bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Ingat ya, dikatakan Anda tidak bisa menerima, bukan Tuhan tidak berikan, tetapi kita tidak bisa menerimanya. Oke, kenapa? Karena orang bimbang, dia akan berdiri seperti gelombang laut, artinya ke kiri, ke kanan, bolak-balik terus, ya. Nah, itulah. Dan padahal dalam firman Tuhan dalam Matius dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, suatu doa harus penuh kepercayaan. Dan buat saya, percaya penuh ini mudah, nggak susah. Yaitu apa? Anda nggak bimbang. Anda berdiri di satu tempat, tidak dipengaruhi oleh keadaan yang lain. Dan apa itu? Yuk kita lihat ya. Nah, bimbang adalah state of mind. Jadi itu keadaan pikiran kita. Bimbang berasal dari kita melihat diri. Ketika kita melihat diri kita, waduh siapa saya? Wah, perbuatan saya mungkin nggak berkenan sama Tuhan. Saya belum melakukan apa-apa. Ya, akhirnya kita menjadi bimbang. Nah, seharusnya kita nggak bimbang kan? Tapi begitu banyak yang membuat kita bimbang. Bimbang itu bukan karena kita tidak percaya Tuhan. Bimbang itu, ya, saudara, Anda percaya karya Yesus, namun Anda pun melihat kepada kelayakan diri sendiri, perbuatan Anda. Ya, jadi Anda bisa melihat sendiri, bolak-balik. Kadang Anda melihat, oh ya karya Yesus telah menjadikan saya anak Bapa, saya pasti dipelihara. Tetapi kemudian Anda melihat, wah saya nggak layak, perbuatan saya masih sering emosi, dan macam-macam. Ya, bukan berarti Anda boleh seenaknya aja ketika menjadi anak Allah, tetapi kita sudah melihat minggu lalu dalam PA, Anda boleh review lagi, bahwa status yang Tuhan berikan dari karya Yesus, misalkan kita telah dibenarkan, kita jadi anak Allah, telah dikuduskan, maka status itu memberikan kita juga kuasa untuk hidup sebagai anak Allah, untuk hidup berbuat benar, untuk bisa hidup kudus. Ada kuasa. Yang namanya kuasa, kalau Anda mau pakai itu akan luar biasa, tapi kalau nggak Anda pakai, maka itu pun tidak akan mengerjakan sesuatu buat kita semua. Ya, jadi saya mau review di sini bukan saya mengajarkan, oh ya perbuatan kita nggak penting. No, tetapi yang membuat kita bimbang dan tidak melihat kuasa Tuhan adalah kita bolak-balik, kita ngelihat karya Yesus, kita lalu kemudian lihat diri kita tidak layak. Saudara, bukan oleh kita nggak layak, tetapi perbuatan kita akan bertambah menjadi baik ketika kita menyadari posisi kita, bukan mengutuki diri kita. Ya, itu sudah kita lihat di dalam pelajaran yang minggu lalu. Nah, kita lihat aja yuk apa yang berguna untuk kita nggak bimbang. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, lihatlah apa yang perlu dilihat, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita anak-anak Allah. Saudara, penekanan di sini adalah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini sama kayak Yohanes 3 ayat 16 yang terkenal gitu. Karena begitu besar kasih Allah. Selalu dimulai oleh kasih Allah. Ya, jadi Anda melihat ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya kebutuhan, ketika Anda mau melihat kuasa Tuhan, mulailah dengan melihat betapa besar kasih Bapa. Karena dasar landasan kita ditebus adalah kasih Bapa. Dasar landasan kita diberkati adalah kasih Bapa. Jangan bimbang, bukan karena karya Anda, bukan karena kelayakan kita. Anda mulailah, ketika Anda punya masalah, bukannya mulai dengan khawatir, mulailah dengan melihat Bapak mengasihi aku. Kalau dia mengasihi, pasti dia nggak akan tinggalkan. Begitu, ya. Lalu nggak berhenti sampai situ. Anda teruskan dengan kasih Bapa mengutus Yesus. Dan Yesus menebus Anda dan saya sehingga Anda diberikan posisi, status anak. Yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita disebut anak Allah, dan memang ini ditekankan 2 kali. Memang artinya apa? Nggak akan berubah. Apapun yang kamu rasakan, mungkin kamu nggak merasa bahwa saya anak Allah, tetapi apapun yang kamu rasakan nggak penting, tetapi memang ini suatu kepastian kita anak Allah. Ya, mulailah
Ketika kita punya masalah, pergumulan, ingin melihat kuasa Tuhan bekerja, mulai dengan kasih. Dan diteruskan dengan karya Yesus, bahwa oleh karya Yesus Anda beroleh status ini. Selesai. Jangan ditambahin lagi. Status akhir Anda adalah, posisinya adalah anak. Oke? Nah, tetapi sering kali kita enggak. Jadi butuh sekali kesadaran akan kasih Bapa yang tak bersyarat ketika kita mengalami pergumulan, mau melihat kuasa Tuhan, meminta sesuatu dari Tuhan, ya. Ini akan menyadarkan, kasih Allah akan menyadarkan posisi kita. Ya. Dan posisi kita anak Allah ini nggak goyah. Memang ini double statement, artinya suatu kepastian. Oke? Nah, di sini dia, tetapi Yakobus bilang jangan bimbang. Kalau orang bimbang kan nggak dapat apa-apa. Seringkali kita sudah percaya, sudah tahu kasih Bapa, sudah diberikan posisi anak oleh karya Yesus, tetapi Anda mulai memasukkan keraguan. Anda mulai dengan kasih Bapa, tetapi Anda di pertengahan mulai memasukkan keraguan, kelayakan dan perbuatan dari diri kita. Inilah yang membuat kita ragu, ya. Nah, kita mulai pikir, aduh saya nggak layak, aduh perbuatan saya tadi saya marah, aduh saya masih belum beres. Saudara, maaf, ya Yesaya berkatakan, perbuatan kita paling kudus seperti kain kotor di mata Tuhan. Artinya apa? Standar kita untuk bisa menggenapi, melakukan standar Tuhan, itu jauh. Oke? Jadi, perbuatan kita paling kudus pun dari manusia, itu masih jauh dari standar Tuhan. Jadi jangan katakan bahwa hamba Tuhan itu udah luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan, perbuatannya dahsyat. Nah, mungkin dia perbuatannya di atas rata-rata manusia, tetapi tetap di bawah standar Tuhan. Jangan memasukkan kelayakan kita, membuat kita jadi layak, diberikan, melihat kuasa Tuhan. Enggak. Berpegang teguh pada sesuatu yang tidak digoyahkan, yaitu kuasa Tuhan. Hanya terjadi karena kasih-Nya, oleh karena karyanya. Amin. Semakin Anda menyadari itu, itulah yang akan terjadi. Dan sekarang oleh karya Yesus ini kita diperlakukan berdasarkan posisi, saudara. Di dalam Kristus, bukannya action kita. Banyak orang melihat pada hal yang lain. Ya. Tetapi ini juga, bahwa kalau Tuhan sudah, ini suatu prinsip dari kerajaan Allah. Kalau Tuhan sudah mengampuni kamu, maka kamu mampu mengampuni orang lain juga. Kalau Tuhan sudah mengasihi kamu, maka kamu mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain juga. Kalau kamu juga sudah diperlakukan berdasarkan posisi kamu dan bukan karena action kamu, tindakan kamu, maka kamu pun mampu melakukan kepada orang lain juga berdasarkan posisi mereka. Apa maksudnya? Banyak orang memperlakukan pasangan hidupnya, contohnya pasangan hidupnya, bukan berdasarkan posisi, tetapi berdasarkan apa yang diperbuat pasangan hidupnya, ataupun apa yang mampu diperbuat pasangan hidupnya. Saudara, itu nggak benar. Ketika Anda telah menjadikan orang di samping Anda, posisinya adalah teman hidup Anda, baik sebagai suami atau istri, prinsip kerajaan Allah, maaf, Anda nggak dituntut, tapi Anda akan dituntun. Prinsip kerajaan Allah, Anda pun memperlakukan mereka berdasarkan posisinya. Kalau dia itu suami, kalau dia itu istri, maka mungkin kemampuannya semakin menurun, ataupun juga kecantikannya semakin menurun dengan usia, tetapi Anda tetap memperlakukan dia berdasarkan posisi sebagai istri, belahan jiwa Anda yang harus Anda kasihi. Kalau suami, Anda juga itu suatu kepala, Anda hormati karena posisinya, bukan karena penghasilannya. Oke? Penghasilannya mungkin lebih rendah dari Anda, tapi posisinya. Anda tidak memperlakukan orang berdasarkan action-nya, perbuatan mereka, kemampuan mereka. Demikian juga dengan anak maupun orang tua. Dengar, orang tua mungkin sudah renta, kemampuannya sudah semakin berkurang dan bahkan sangat tergantung kepada Anda sebagai anaknya. Sehingga kadang-kadang annoying, mengganggu. Tapi perlakukanlah tetap sebagai orang tua. Posisinya adalah orang tua. Tuhan mengatur mereka sebagai orang tua kita. Demikian juga anak-anak kita pun demikian. Karena Tuhan perlakukan kita seperti itu. Amin. Nah, jangan bimbang, saudara. Yang sering kita membuat bimbang adalah kita berjalan di dua tempat.
Ya, kita nggak membuat batas yang jelas bahwa sekarang oleh karena Kristus Yesus karya Tuhan, maka saya diperlakukan berdasarkan posisi, bukan berdasarkan perbuatan saya, action saya. Ya, jangan Anda bolak-balik. Kadang Anda percaya Tuhan Tuhan perlakukan saya berdasarkan posisi, tapi tiba-tiba Anda kemudian balik lagi. Oh iya, ya perbuatan saya juga enggak, saudara. Ya, Anda harus pilih, kalau enggak akan bimbang, dan orang bimbang enggak akan bisa menerima. Bukannya Tuhan nggak berikan, tapi Anda yang nggak bisa terima. Oke, dan kedua yang membuat kita bimbang adalah satu tadi, karena kita melihat diri kita, kemampuan kita. Yang kedua adalah kita melihat keadaan. Ya, simple aja. Melihat keadaan akan menjadi kita bimbang. Ya. Nah, ini dia. Kembali saya katakan yang membuat kita bimbang bukan kita nggak percaya pada karya Tuhan, pada janji Tuhan, ya. Tetapi kita bolak-balik. Kadang kita percaya janji Tuhan, lalu kita ngelihat keadaan. Aduh iya, mana mungkin ya. Kita percaya janji Tuhan, lalu kita baca surat lagi. Dokter bilang, nggak ada harapan. Kita mulai bimbang lagi. Saudara, kita nggak bisa berdiri di dua tempat ini. Ingat firman Tuhan, janji firman Tuhan di dalam Bilangan 23 ayat 19, bukan ayat 9, itu 19, ya. Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara tidak menepatinya. Lihat saudara, Allah menempatkan diri berkata, kalau dia berfirman, pasti dia melakukannya. Kalau dia berbicara, dia pasti menepatinya. Dia bukan seperti manusia. Ya. Siapa yang menenapi firman Tuhan, yang menepati perkataannya? Tuhan, bukan keadaan. Oh, Tuhan akan tepati kalau keadaannya begini. Enggak, saudara. Janji Tuhan hanya ditepati oleh pribadi Tuhan, oleh kuasa Tuhan, dan oleh karakter Tuhan, kesetiaan Tuhan. Bukan yang lain. Ya. Dalam firman Tuhan juga dalam perjanjian baru dikatakan, Roma 9 ayat 28 dikatakan, apa yang difirmankannya akan dilakukan siapa? Tuhan. Tambahan lagi, kecuali keadaan begini begitu? Enggak. Di atas bumi sempurna dan segera. Bukan nanti ketika kita masuk surga, tetapi janji firman Tuhan adalah ada bagian untuk di muka bumi. Amin. Oleh Tuhan yang melakukan. Bukan oleh Tuhan plus keadaan, enggak. Keadaan boleh kacau. Sehari-hari ini pun demikian. Anda ngelihat, Lazarus sudah terlambat 4 hari. Tetapi Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau keadaan orang nggak ngelihat, sudah busuk Tuhan, sudah bau Tuhan. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan nggak pernah gagal. Makanya ketika firman katakan, Lazarus keluar, itu harus terjadi. Apapun keadaannya. Demikian juga kalau terjadi pada Anda, maka itu pada Lazarus, maka itu juga terjadi kepada Anda. Amin. Oke. Yeremia katakan begini, Yeremia 1 ayat 12b bahasa Indonesia sehari-hari. Aku menjaga agar semua yang kukatakan menjadi kenyataan. Apa yang dijaga sama Tuhan? Yang dikatakan, yang difirmankan. Jadi Anda ngelihat sendiri. Kemudian sebelumnya, ya, jawaban ini adalah, pernyataan ini adalah hasil dari jawaban ketika Tuhan menyuruh Yeremia. Yeremia, apa yang kau lihat? Yeremia bilang, dahan pohon badam Tuhan. Lalu Tuhan bilang, benar, ya penglihatanmu benar. Ya, maka aku akan menjaga semua yang kukatakan menjadi kenyataan. Itu kira-kira pembicaraannya seperti itu tadi, saudara ya. Nah, menarik adalah begini penyikapannya, ya. Yang dilihat oleh Yeremia adalah dahan pohon badam. Anda tahu bahwa pohon badam, ya, almond, itu dalam bahasa Ibraninya, ya, adalah saked. Itu arti juga menjaga, tetapi juga punya arti harapan. Jadi Anda ngelihat, ketika Yeremia melihat pohon badam, dengan kata lain, Yeremia melihat Allah menjaga. Allah menjaga harapannya. Ya, Tuhan bilang, benar. Yang kau lihat benar. Semua, aku akan menjaga semua yang kukatakan menjadi kenyataan. Ketika Anda melihat Allah itu adalah watchman, penjaga dari firman-Nya, sehingga firman-Nya nggak bakal meleset, maka itu akan terjadi. Tetapi ketika Anda mulai meragukan kuasa Tuhan, karena Anda pikir masalahnya terlalu berat, keadaannya sudah kacau sekali, maka Anda sedang dibuat bimbang. Sebab itu jangan takut, Tuhanlah yang menjaga. Ya, menjaga apanya? Firman-Nya menjadi kenyataan. Bukan hanya menjaga kita, tetapi menjaga firman.
Kita dijaga Tuhan karena firman-Nya ada tertulis. Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Oke? Tetapi ada tertulis itu, ada firman-Nya, maka Tuhan menjaga firman-Nya. Kalau nggak ada di firman, nggak bisa. Saudara, mulailah dengan janji Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, jangan melihat keadaan dulu. Waduh, keadaannya udah kacau sekali, keadaannya mungkin sulit sekali, nggak mustahil. Jangan lihat itu dulu. Ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya kebutuhan, mulailah lihat janji Tuhan. Mana janji Tuhannya? Di mana Tuhan berjanji? Nah, kemudian Anda teruskan dengan melihat bahwa ketika janji Tuhan, maka Tuhan akan menjaga, Tuhan akan telah genapi, ya telah Tuhan genapi, Tuhan bayar lewat Yesus, pribadi Yesus yang menjaga firman itu. Sebab itu ditulis dalam firman Tuhan, Yesus adalah ya, di dalam Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Titik. Itu yang memberi kita kepastian. Bukannya ditambah lagi keadaan. Keraguan adalah disebabkan kita ya melihat keadaan. Pelihara kesadaran akan janji firman Tuhan, bahwa firman Tuhan dijaga, ditopang oleh Tuhan, pribadi Tuhan dan kuasa Tuhan, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan tidak akan membuat firman Tuhan jadi nggak terjadi. Jangan bimbang, Anda harus buat batas yang jelas dalam hidup kita, di daerah mana kita mau berdiri. Ya, kita jangan berdiri di daerah yang bulak-balik. Bimbang itu bukan karena Anda nggak percaya pada janji. Bimbang itu karena Anda percaya, lalu suatu ketika Anda mulai melihat keadaan, lalu balik lagi percaya, lalu melihat keadaan. Nah, itu namanya membuat Anda bimbang. Jadi konklusinya, saudara, bimbang bukan berarti Anda tidak percaya. Ya, yang membuat kita bimbang adalah kita percaya kasih Tuhan, kasih Bapa, kita percaya pada karya Tuhan, tetapi kita juga dipengaruhi, saya layak enggak ya, saya perbuatan saya bagaimana ya selama ini. Saudara, perbuatan kita akan mengikuti status kita, posisi kita, karena Anda telah diberikan kuasa itu, gunakan itu ya. Tetapi yakinlah, Anda diperlakukan Tuhan. God treat you according to your position, not your action. Ya, Tuhan memerlukan Anda berdasarkan posisi Anda, bukan action Anda, tindakan Anda. Tetapi Tuhan akan mendidik Anda sehingga tindakan kita jadi beres. Amin. Karena kita anak. Lalu kita percaya bahwa pada kuasa janji firman Tuhan, namun juga kita dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Ini yang membuat kita menjadi bimbang, bolak-balik. Sebab itu, saudara, hiduplah hanya di daerah yang ada, di mana Anda hanya percaya Tuhan, percaya kasih-Nya, percaya pada kuasa-Nya. Jangan melangkah ke daerah ini. Buat batas jelas, saudara. Batas jelas. Jadi jangan daerah sini, tapi daerah di sini, di mana Tuhan ada. Maka Anda akan melihat hal-hal yang ajaib. Janji Tuhan digenapin, Anda diperlakukan berdasarkan status Anda yang didapat dari karya Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.